akan beribadah masih dengan online karena masih suasana pandemi. Jadi kita harus semangat walaupun kita beribadah di rumah. Jadi kita sebelum memasuki ibadah, kita akan terlebih dahulu bernyanyi pendahuluan agar kita lebih semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu It's Good. Kita akan bernyanyi Joy to the World. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan lewat titah atau Taurat Tuhan yang dikumandangkan untuk kita pada perayaan Minggu satu hari ini. Nah adik-adik, titah yang disampaikan kepada kita hari ini terambil dari titah keberapa kakak-kakak? Titah ke-7. Nah, adik-adik masih ingat tidak titah ke-7? Pasti dong, singkat. Nah, adik-adik, titah untuk kita hari ini adalah titah ke-7. Saya mau undang adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama dengan kami mengucapkan titah yang ke-7. Mari kita ucapkan. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Oke, adik-adik, titah ke-7,
jangan engkau berzina. Nah kakak-kakak, apa sih maksudnya yang disampaikan dalam hal ini? Mari kita sama-sama membacakan apakah yang dimaksud dari titah ke-7 ini. Mari kita mengucapkannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ternyata titah kita yang ke-7 ini bukan hanya untuk satu orang saja, tetapi juga kepada semua orang, kepada adik-adik yang di rumah, kepada kita semua yang di sini, kepada bapak, ibu yang ada di rumah kita masing-masing, kepada kakak, adik dan semua yang ada di rumah kita. Nah, adik-adik, hal pertama yang harus kita ingat dalam titah yang ke-7 ini adalah supaya setiap orang melakukan hal yang baik dan tidak melakukan, bahkan berniat untuk melakukan, untuk mencelakai orang lain yang ada di sekelilingnya. Mencelakai? Apa sih maksudnya mencelakai? Penasaran tidak? Mari kita perhatikan. Adik-adik, mencelakai yang dimaksudkan dalam hal ini berhubungan dengan tubuhnya, pikirannya, maupun dengan jiwanya loh. Bukan hanya sekedar tubuhnya saja, jiwanya juga. Loh, bagaimana caranya mencelakai jiwanya ya? Nah, mencelakai jiwanya misalnya merusak apa yang baik di dalam hatinya, apa yang baik di dalam pikirannya, apa yang baik di dalam dirinya sendiri. Begitu adik-adik. Gimana caranya merusak? Nah, adik-adik, kita tahu zaman ini adalah zaman yang semakin berkembang, semakin maju. Segalanya bisa kita terima, segalanya bisa kita dapatkan melalui media-media yang kita punya saat ini adik-adik, termasuk dengan komputer, handphone Android, internet, wifi, semuanya peralatan-peralatan yang canggih ini bisa memudahkan kita untuk memperoleh apapun juga. Semua informasi, semua hal-hal, termasuk semua hal yang buruk yang ditawarkan oleh si iblis. Ingat, si iblis selalu menawarkan hal-hal yang jahat. Misalnya apa sih? Nah, misalnya kita bisa melihat di sana ada foto-foto pornografi pantang. Adik-adik, kalau dikatakan terkait dengan pornografi itu hal yang pantang, ya, itu tidak baik, dosa. Nah, adik-adik, banyak orang yang seperti itu, melihat-lihat hal demikian dalam foto, bahkan video. Wah, zaman sekarang video itu mudah banget dilihat dan didapati. Nah, si iblis akan tawarkan ini adik-adik kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Nah, maksudnya begitu. Merusak jiwanya adalah dengan menawarkan segala dosa dan hal-hal yang jahat yang bersifat dengan pornografi. Loh, apa efeknya? Efeknya adik-adik, maka semua orang yang korban dengan hal itu akan rusak jiwanya, rusak pikirannya, rusak konsentrasinya, dan rusak fokusnya. Bisa-bisa kalau dia tidak mampu menahan kerusakan itu, nanti dia akan pergi ke tempat yang tersembunyi. Wow, hati-hati, dosa. Adik-adik, itu yang tidak dikehendaki Tuhan dari kita. Lalu kemudian bisa-bisa kalau dia tidak sanggup menahan godaan itu, maka dia akan menyampaikannya atau melampiaskannya kepada orang lain, lawan jenisnya yang dia lihat di sekelilingnya loh. Loh, kalau begitu kriminal dong. Iyalah, kriminal lah. Makanya tentang perzinahan atau percabulan yang disampaikan di titah yang ke-7 itu bisa merusak diri kita sendiri, merusak orang lain. Loh, orang lain rugi dong. Iyalah,
orang lain pasti rugi dengan perbuatan dosa yang dilakukan setiap orang yang menjadi korban atas perzinahan. Nah, ternyata bukan cuma itu loh adik-adik. Ternyata perzinahan ini juga menyangkut kepada rumah tangga. Apa itu rumah tangga? Keluarga. Keluarga yang terdiri dari orang tua, bapaknya, mamanya, adik-adik sendiri sebagai kakaknya atau adiknya, atau sebagai anak-anak daripada orang tuanya. Perlu kita ketahui adik-adik, ternyata rumah tangga itu adalah karunia Tuhan. Dan rumah tangga itu adalah kudus. Nah, kalau rumah tangga itu kudus, maka dia tidak bisa dicemari, tidak bisa dirusakin dengan hal-hal yang bersifat dengan perzinahan. Oleh karena itu, Tuhan menuntut kita semua yang ada di dalam rumah tangga untuk menjaga rumah tangganya untuk selalu kudus dan mencintai dan menyayangi satu dengan yang lainnya tanpa ada rasa perzinahan atau percabulan, supaya rumah tangga ini tetap utuh, tidak berpisah, tapi tetap satu di dalam cinta dan kasih sayang Tuhan. Nah, itu dia adik-adik. Maka Tuhan mengatakan jauhi perzinahan, jauhi percabulan, karena titah ketujuh menentang dosa yang demikian. Sekali lagi saya mau undang adik-adik untuk mengatakan titah yang ketujuh atau menyebutkan titah yang ketujuh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mari kita ucapkan. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Nah, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan adik-adik dengan doa kita agar Tuhan menguatkan kita melakukan titah atau hukumnya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, jadi kita bernyanyi kembali dengan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Kita nyanyinya 2 kali ya, adik-adik ya. Ayo kita nyanyi. kita berdoa dan bersama-sama untuk mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang kami cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan nas bulanan kita yang menjadi epistel kita untuk perayaan hari Minggu pada satu hari ini. Nah, adik-adik, mari kita membuka dari mana, Kakak? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oke, saya mengundang adik-adik untuk membuka Alkitabnya di rumah dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Oke, saya akan membacakannya bersama-sama dengan adik-adik dan kita bersama-sama membacakan ayat bulanan kita. Mari kita membacanya bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera meluruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekali lagi kita bacakan adik-adik ya, supaya lebih semangat. Saya mengundang adik-adik supaya lebih semangat untuk membacakan di dalam pembacaan nas bulanan kita pada hari ini. Mari kita bacakan bersama-sama dari Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera meluruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, demikian yang menjadi nas bulanan kita, supaya kita memelihara hidup kita seperti yang dikatakan kita yang ke-7 tadi. Kita harus hidup di dalam kekudusan, kita harus hidup di dalam kesucian dan kemurnian yang diberikan Tuhan dan disediakan Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah suci dan kudus, Dia tidak berdosa, maka kita anak-anak Yesus harus hidup seperti Yesus, di dalam Yesus, di dalam kekudusan dan kesuciannya. Mari adik-adik, kita mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan segala kekudusan Tuhan di dalam doa kita. Bersama-sama kita mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Iya, adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 123. Selamat datang. Kita nyanyi 2 ayat ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana yang diungkapkan dan disampaikan oleh teman-teman saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Kita siapkan hati kita, duduk yang manis, duduk yang rapi ya. Disiapkan juga Alkitabnya. Kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa dan bersyukur kepadamu pada hari ini. Ketika kasih-Mu dan berkat-Mu masih tetap berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Tuhan karuniakan kepada kami kebahagiaan dan sukacita. Tuhan karuniakan kepada kami segala anugerah sehingga kami dapat berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu sekalipun harus dipisahkan oleh tempat atau jarak, namun kami tetap satu di dalam kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan dan memakai di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, kami persilakan kakak-kakak guru sekolah minggu kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada perayaan minggu kita dalam satu hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi saya bacakan atau saya sampaikan kepada kita
Kitab Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan kepada kita adik-adik. Mari kita buka di rumah kita masing-masing dan kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada saat ini atau pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Begini adik-adik, ada satu pengalaman kehidupan dari seorang ibu yang separuh baya, adik-adiknya. Nah, saya ingin bercerita tentang seorang ibu yang separuh baya kepada kita masing-masing. Ada seorang ibu yang sedang bepergian, yang melakukan perencanaan untuk berjalan-jalan seorang diri ke tempat atau ke tempat tujuan yang dia inginkan. Nah, dalam perjalanan ini adik-adik, sang ibu ini mempersiapkan semuanya yang dia perlukan dari rumahnya. Baik itu pakaian, baik itu peralatan mandi, baik itu lain sebagainya. Namun, pada saat di perjalanan, dia selalu bertemu atau dia selalu menjalani beberapa suatu hal yang membuat dia kesal. Baik itu mulai dari dia berangkat dari rumah yang dibawa oleh satu taksi. Lalu di taksi pun, di taksi dia merepet-repet. Ibu ini bawel, ibu ini ngoceh, ibu ini menggerutu. Akan peristiwa yang dia temui di taksi yang dia tumpangi. Lalu kemudian selesai dari taksi, dia sampai ke kereta api. Dia naik ke kereta api, namun karena bangku kereta api itu agak sedikit goyang, kemudian dia ngomel lagi. Dia menggerutu lagi. Dia ngomel kepada petugasnya yang ada di sana. Sambil dia sibuk membereskan barang-barang yang dia bawa di dalam tasnya. Dia sibuk merapikan semua yang ada di dalam apa yang dia sudah packing. Sampai kepada ketika dia sampai di tempat tujuan, lalu dia katakan, "Loh, kok sebentar banget saya sampai di sini? Bukankah ini adalah perjalanan yang jauh?" Lalu kemudian sang petugas katakan, "Kita sudah sampai, Ibu." Wah, si ibu semakin kesal dan jengkel. Lalu si ibu katakan, "Kalau saya tahu sesingkat ini perjalanannya, saya tidak akan naik di dalam kereta api ini atau mengikuti perjalanan ini." Dia katakan demikian adik-adik. Lah, itulah gambaran si ibu yang suka menggerutu dalam kehidupannya. Nah adik-adik, daripada kita melihat suatu hal yang demikian menggerutu dalam kehidupan, bukankah kita lebih baik harus bersyukur dan berterima kasih atas apa yang kita terima? Nah adik-adik di rumah juga pasti pernah menggerutu dalam kehidupan. Atau jangan-jangan seringnya adik-adik menggerutu dalam hidupnya ya? Atau tidak mau mengaku. Adik-adik banyak orang seperti itu. Entah adik-adik juga terlibat dengan hal seperti itu. Mungkin ketika dia disuruh menyuci piring oleh ibunya, dia menggerutu, hanya aku, terus menyuci piring. Lalu ketika disuruh belajar oleh ibunya, belajar, kapan waktunya bermain? Nah, ketika ibunya tidak mengizinkan untuk menonton televisi atau melihat bermain handphonenya atau bermain di dalam laptopnya, kemudian dia menggerutu lagi. Jadi untuk apanya handphone ini? Untuk apanya laptop ini dibeli kalau tidak untuk dipakai? Nah, lalu kemudian ketika ibunya katakan untuk makan, masih juga menggerutu. Kalau ini yang dimakan, jadi kapan lagi makan yang ini? Terlalu banyak hal yang mau digerutu dalam hidup ini adik-adiknya. Disuruh makan menggerutu, disuruh minum menggerutu, disuruh tidur menggerutu, disuruh untuk membereskan diri bawel,
Disuruh untuk belajar tetap cerewet. Disuruh untuk berangkat ke sekolah tetap juga merepet. Disuruh tinggal di rumah masih juga menggerutu dalam kehidupan. Lalu apa yang kita dapatkan berkat dalam hidup ini adik-adik? Tidak ada sama sekali. Kalau kita hanya menggerutu di dalam hidup, maka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bilang melalui firman-Nya bahwa hidup ini bukan menggerutu. Hidup ini bukan bawel. Hidup ini bukan dengan berbagai keluhan adik-adik. Lalu kemudian orang bijak katakan begini, daripada menghitung-hitung berbagai keluhan di dalam hidup, menghitung-hitung berbagai kesusahan dalam hidup, lebih baik kita menghitung kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, itu yang dikatakan oleh Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Nah adik-adik, mari kita hitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi tadi, ketika kita memulai aktivitas, ketika kita mulai untuk minum dan makan, ketika kita mulai untuk melakukan ibadah kita atau memasuki ibadah kita sampai pada detik ini, adik-adik, 10 jari-jari ini tidak akan cukup menghitung berkat Tuhan. Percayalah, ada peristiwa seperti itu. Seorang ibu yang membawa anak kecilnya sedang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah adik-adik. Di sepanjang jalan, anaknya ini yang berumur 5 tahun ini menghitung-hitung semua pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan itu. Kemudian memakai jari-jarinya, yang jari-jari tangan dan jari-jari kakinya untuk menghitung semua mobil yang berlewatan yang mereka lewati atau kendaraan yang mereka lewati. Lalu kemudian ibunya sadar bahwa menghitung itu penting. Namun bukan menghitung keluhan, bukan menghitung segala ungut-ungut, tapi perlu menghitung berkat Tuhan. Perlu kita ingat adik-adik, berkat Tuhan tidak terhitung di dalam kehidupan kita. 10 jari-jari kita tidak sanggup untuk menghitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, lalu bagaimana untuk menyadari semuanya itu adik-adik? Untuk menyadari semuanya itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena berkat-Nya sungguh berlimpah-limpah dan berkat-Nya tidak terhitung di hadapan kita. Firman kita mengatakan kepada kita saat ini, sungguh Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih setia, dan Allah yang sangat mencintai kita. Maka hitunglah berkat-Nya, maka semua itu akan membuat kita kagum di dalam berkat yang tidak terhitung jumlahnya, dan bersyukurlah kepadanya. Ucapkanlah terima kasih, karena Dialah Allah yang setia, yang memberkati kita setiap hari, baik saat tidur maupun saat bangun, baik saat bekerja maupun saat duduk di dalam rumah kita atau dimanapun kita berada. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepadanya. Pujilah Tuhan kita yang baik. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk berterima kasih, bersyukur, dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah bagi kami, atas kasih setiamu yang tidak terhitung jumlahnya, atas segala perbuatan-Mu yang membuat kami terheran-heran dan takjub di dalam hidup kami. Bahkan kami telah melewati perayaan Natal, kedatangan Juru Selamat kami, di dalam bayi kecil yang Tuhan hadirkan bagi kami. Dialah Immanuel, pertanda Allah yang selalu menyertai kami di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut di dalam hidup kami, untuk tidak berkeluh kesah atas segala perjalanan hidup, namun mengajarkan kami untuk berhitung, menjumlahkan, dan mengumpulkan segala kebahagiaan kasih sukacita yang telah karuniakan
yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun seluruh berkat-Mu tidak dapat kami hitung Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan kami maha baik, melimpah segala berkat dan anugerah yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, lindungilah kami, jagai kami melalui Roh-Mu. Tuntun kami melalui tuntunan firman-Mu dan pengajaran segala kabar sukacita yang berkumandang dalam hidup kami oleh karena pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Engkau yang mengampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya kembali memanggilkan kepada kakak-kakakku sekolah minggu kita untuk bersama-sama melanjutkan nyanyian pujian kita. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Jadi kita jangan lupa untuk bersyukur. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan, diberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari Minggu tuh kita semua